yaitu PDI Perjuangan, walaupun dinamikanya kita semakin lihat kayaknya semakin akrab, maka bagaimana fungsi check and balances atau fungsi kontrol DPR ke depan ketika 7 dari 8 partai itu sudah bergabung dalam koalisi? Apakah masih relevan fungsi kontrol atau check and balances DPR ke depan? Nah, ini yang saya terus terang khawatirkan ya. Jadi ada tendensi dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengangkut seluruh kekuatan formal di parlemen ke dalam pemerintahan. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan juga punya nafsu yang sama untuk bergabung ke dalam pemerintahan, maka selesailah nasib kita sebagai bagian dari apa yang Levitsky sebut sebagai competing authoritarianism, kompetitif authoritarianism, yang ditandai oleh tidak adanya oposisi. Dan menurut saya ini awal yang kurang baik. Pertama, secara empirik itu rezim yang tidak ada kekuatan oposisinya itu democratic governance maupun kinerjanya lebih buruk dibanding pemerintahan yang punya kekuatan oposisi yang signifikan. Karena oposisi itu memperbaiki pemerintahan. Mereka memberikan alternatif kebijakan, koreksi kebijakan. Dan kalau semua partai masuk ke dalam pemerintahan, itu justru yang rugi Pak Prabowo sendiri, karena tidak mendapatkan alternatif perbaikan dari kekuatan formal yang ada di parlemen. Yang kedua, rakyat dirugikan, Mas Indra. Karena rakyat tidak mendapatkan saluran melalui mekanisme formal kalau misalnya berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh kekuasaan. Jadi saran saya, bukan hanya PDI Perjuangan tetap komit, tetapi kalau bisa ada tambahan kekuatan di luar dari PDI Perjuangan supaya pemerintahan misalnya siapa? Misalnya PKS. Jadi menurut saya PKS layak ya untuk kita dorong sebagai kekuatan oposisi, karena narasi PKS selama ini kan bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan oleh atau dikampanyekan oleh Prabowo Gibran ya. Pertama misalnya soal IKN, PKS jelas menolak IKN. Nah, kalau misalnya PKS bergabung, masa kemudian terjadi semacam revisi atau amandemen kebijakan PKS yang awalnya menolak IKN jadi menerima gara-gara bergabung dengan kekuasaan. Kemudian soal banyak hal kan dikritik oleh PKS, termasuk soal Omnibus Law. Nah, padahal kita tahu Pak Prabowo akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi termasuk soal Omnibus Law dan hilirisasi. Jadi minimal 2 partai itu harus berada di luar. Minimal 2 partai ya. Karena kalau sekarang kalau sekarang secara komposisi persentase kan tanpa PDI Perjuangan itu berarti 81% berada di baris pemerintahan ya atau koalisi, yang artinya di DPR-nya 470 kursi karena PDIP 110 kursi. Akan kurang berarti ya ketika memberikan kritik-kritik ataupun menghambat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Tapi begini Mas Burhan, saya ingin masuk dulu dari narasi atau yang pernah disampaikan Pak Prabowo sendiri. Ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa negara ini terlalu besar untuk dikerjakan sebagian-sebagian pihak saja. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau bisa bersama-sama, kenapa harus sebagian-sebagian? Bagaimana Anda melihat ini? Iya, jadi memang it takes two to tango ya. Jadi nafsu untuk bergabung ke dalam kekuasaan itu bukan hanya datang dari parlemen, tetapi juga dari presiden terpilih, Pak Prabowo, yang punya tendensi untuk mengajak seluruh kekuatan bergabung. Pak Prabowo kan berkali-kali mengatakan pentingnya persatuan elitnya. Dan kemudian memakai justifikasi tantangan global yang begitu pelik ya, sebagai dalih untuk mengajak partai-partai bergabung dalam kekuasaan. Nah, menurut saya pemikiran semacam ini ya tentu boleh-boleh saja, tetapi kita juga berhak untuk men-challenge, karena bagaimanapun pernyataan tersebut ya itu akan menimbulkan apa yang kalangan ahli sebut dengan istilah kartelisasi politik Indonesia ya, di mana perbedaan itu hanya tampak pada saat kampanye, tetapi setelah kampanye selesai, semuanya rame-rame masuk ke dalam kekuasaan. Dan kita sudah mendapati kenyataan dan fakta, Bung Indra ya. Periode kedua Pak Jokowi itu nyaris DPR hanya sekedar sebagai stempel pemerintah.
Jadi tidak ada koreksi kebijakan yang substantif. Misalnya soal IKN langsung gol, ya, soal Omnibus Law, revisi Undang-Undang Tambang. Karena dari 9 partai pada saat itu yang ada di parlemen, 7 mendukung Pak Jokowi. Nah sekarang kalau dari 8-7 mendukung Pak Prabowo plus PD Perjuangan, ya saya nggak bisa membayangkan parlemen nanti seperti apa. Jadi harusnya ada kesadaran demokratik ya. Karena bagaimanapun pemerintah itu perlu masukan, perlu koreksi, ya. Dan kalau misalnya ada 1-2 kekuatan yang tetap kekeh, tetap istiqomah sebagai barisan oposisi, sesuai dengan apa yang mereka janjikan waktu kampanye, itu saya kira kalau konsisten akan memberikan insentif elektoral. Mas Burhan, baik, Mas Burhan, satu lagi pertanyaan. Sebenarnya kalau dari sudut pandang seperti ini, terkesan kan masyarakat atau publik yang tidak punya saluran kalau kemudian misalnya tidak ada ruang oposisi di situ. Tapi sebenarnya ini merugikan partai-partai politik itu sendiri nggak sih? Dengan bergabung rame-rame dan kemudian menuruti apa kata eksekutif saja, kan sederhananya seperti itu. Karena kalau belajar dari periode kedua, tadi Mas Burhan menyinggung periode kedua ya, periode kedua Pak Jokowi maksudnya. Di situ ketika partai-partai politik terikat dalam satu koalisi besar begitu, nah ketika mengetahui sejumlah hal-hal yang tidak tepat dalam pelaksanaan pemilu misalnya kemudian mau menggelar angket, akhirnya mereka tersandra dengan berada dalam baris koalisi, ya kan? Lalu kemudian ada beberapa hal juga ternyata menyandra para partai politik ini sendiri. Bagaimana sudut pandang Anda soal ini, Mas Burhan? Apakah ini akan menjadi pembelajaran bagi partai-partai politik atau mereka berstrategi seperti ini karena contohnya dulu pernah ada setgap koalisi di zaman Pak SBY, mereka bisa berada di dalam tapi bisa berteriak juga untuk kritis? Ya, pada masa Pak SBY memang agak berbeda ya. Pak SBY itu punya semacam value atau pemahaman bahwa ruang perbedaan itu suatu hal yang dimungkinkan, dan pada titik tertentu pada saat itu kan PKS dengan Golkar relatif cukup leluasa untuk mengeluarkan kritik kepada pemerintahan SBY. Tetapi jangan lupa Bung Indra, kebijakan-kebijakan substantif partai koalisi tetap sami'na wa ta'na. Artinya tidak ada diskusi juga ketika ada kebijakan yang dianggap oleh pemerintahan SBY saat itu penting, semuanya harus ikut. Nah untuk kasus Pak Jokowi juga demikian kan, ketika isunya berkaitan dengan IKN, Omnibus Law, itu kan tidak ada sama sekali suara lain dari partai koalisi. Nah, maksud saya kalau selama ini argumen dari partai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.